Hidup Jokowi! Saatnya bangkit melawan oligarki oleh hamba Allah Satria Karangkadempel. Oligarki hari ini tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Mereka berdiri terang-terangan tanpa malu, tanpa takut, seakan-akan negeri ini memang milik pribadi. Mereka bergerak seperti korporasi raksasa yang memiliki kendali atas partai politik, pemerintah, bahkan ruang publik yang seharusnya menjadi milik rakyat. Demokrasi yang dulu digadang-gadang sebagai kemenangan rakyat justru berubah menjadi pasar lelang jabatan dan kebijakan. Setiap periode politik hanya mengulang pola yang sama. Uang mengatur suara, suara mengatur kursi, kursi mengatur akses terhadap kekayaan negara. Yang menang bukan ide terbaik, tetapi isi tas paling tebal. Rakyat hanya dijadikan stempel legitimasi sebelum akhirnya disingkirkan dari meja keputusan. Semua orang tahu, tetapi seolah seluruh bangsa sepakat pura-pura lupa. Para ahli sejak lama telah mengingatkan penyakit politik ini. Jeffrey Winters menyebut Indonesia sebagai negara dengan oligarki terbuka karena akses terhadap kekayaan memungkinkan pembelian kekuasaan secara langsung dan sistemik. Richard Robinson menegaskan bahwa reformasi tidak memutus jaringan bisnis politik warisan Orde Baru, tetapi hanya mengubah wajah dan menambah jumlah pemain. Seperti metafora Seawright Miles, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik melebur menjadi elit kekuasaan terpusat yang mengontrol negara. Kritik demi kritik telah diterbitkan dalam jurnal dan buku, namun semuanya hanya menjadi bacaan akademis tanpa perubahan nyata. Kritik dibalas dengan seremoni demokrasi palsu, pesta pemilu semiliar warna, tapi tetap satu tujuan, menjaga status quo oligarki. Kata para ahli itu benar, hanya satu yang salah, kita tidak melawannya sejak awal. Mengaku demokratis, tetapi kenyataannya negeri ini dikendalikan oleh para pialang kekuasaan. Mereka duduk dalam partai politik yang sejak lama penuh patronase, bukan meritokrasi. Partai tidak lagi menjadi wadah ideologi dan pendidikan politik, tetapi menjadi perusahaan keluarga dan holding bisnis yang menentukan siapa boleh maju dan siapa harus tersingkir. Koalisi besar hanya memperlebar pintu oligarki, bukan memperkuat pemerintahan. Semua terlihat rapi dan legal, tapi tidak satu pun berbicara soal moral. Ketika rakyat bertanya, mereka menjawab dengan pidato panjang. Ketika rakyat menuntut, mereka menutupnya dengan peraturan. Demokrasi kita formal, tetapi nyawanya telah dicabut. Money politik adalah bensin yang membuat mesin oligarki terus menyala. Uang menjadi jembatan menuju kekuasaan, dan kekuasaan menjadi jembatan menuju uang yang lebih banyak lagi. Rakyat dirayu dengan sembako, serangan fajar, dan janji balas budi politik seakan rakyat hanya makhluk lapar yang bisa dibeli martabatnya. Para elit mengetahui celah psikologi masyarakat yang frustasi ekonomi dan memanfaatkannya sampai ke titik paling menyedihkan. Pemilu yang seharusnya menjadi arena kedaulatan rakyat menjelma menjadi pasar malam transaksional. Uang masuk, suara keluar, dan oligarki tertawa. Sistem ini telah berlangsung lama, dan lucunya, rakyat dipaksa percaya bahwa itulah demokrasi. Namun, inti kekuasaan oligarki yang paling brutal bukan hanya politik, melainkan agraria dan tanah. Selama penguasaan tanah dipindahkan ke segelintir orang, maka penguasaan ekonomi otomatis mengikutinya. Tanah tidak lagi dipandang sebagai ruang hidup, tetapi sebagai komoditas investasi, kawasan tambang, perkebunan industri, dan perluasan properti mewah yang menyisakan ruang sempit bagi rakyat. Petani dipaksa menjual tanahnya dengan iming-iming uang tunai, tanpa diberitahu bahwa itu tiket menuju kemiskinan permanen. Begitu tanah pindah tangan, oligarki menang selamanya.
Seseorang bisa kehilangan uang, lalu mencari lagi. Tetapi ketika kehilangan tanah, ia kehilangan hidup. Itulah simpul utama oligarki. Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, justru menjadi wasit yang berpihak pada pemilik modal. Hukum agraria dibajak dengan argumentasi pembangunan, padahal hakikatnya adalah penggusuran yang dilegalkan. Dalam banyak konflik tanah, aparat negara berdiri bukan di sisi rakyat, tetapi di sisi pemodal. Ketika rakyat menangis, pemerintah berbicara tentang investasi. Ketika rakyat mempertahankan tanahnya, pemerintah mengancam dengan undang-undang. Lagu kebangsaan terus berkumandang, tetapi yang berhak atas tanah air justru semakin sedikit. Ketika pemerintah kehilangan keberpihakan, maka rakyat harus menyadari bahwa penyelamatan negeri tidak bisa lagi diserahkan kepada negara sendirian. Mereka bilang ini demi pertumbuhan ekonomi, padahal ekonomi hanya bertumbuh untuk mereka yang sudah kaya. Statistik kemakmuran naik, tetapi kemakmuran itu tidak pernah mampir ke dapur rakyat. Perampasan ruang hidup dibungkus jargon kesejahteraan, padahal yang sejahtera hanya lingkaran kecil penguasa modal. Paradoks pembangunan menjadi komedi gelap yang bahkan tidak lagi lucu. Kita berada di negara yang sukses membangun gedung tetapi gagal membangun masa depan rakyatnya. Kita menjadi pasar, bukan bangsa. Kita menonton tanah sendiri berpindah tangan sambil menunggu janji pembangunan yang tidak pernah tiba. Dengan segala kerusakan ini, suara kritik justru sering diserang sebagai provokasi. Aktivis disebut makar, akademisi dianggap tidak realistis, dan warga desa dituduh anti-investasi. Begitulah oligarki bekerja, bukan hanya menguasai sumber daya, tetapi juga mengatur narasi. Media besar menjadi corong, buzzer menjadi tentara, dan propaganda menjadi liturgi modern. Siapapun yang mengancam kepentingan bisnis politik akan dibungkam secara sistematis. Kritik tidak pernah dilawan dengan argumen, ia dilawan dengan stempel, ancaman, dan kriminalisasi. Mereka bukan ingin menang debat, mereka ingin menang mutlak. Di bawah tekanan itu, rakyat sering memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dan lelah. Ketika perlawanan tampak mustahil, menyerah menjadi pilihan paling realistis. Namun, sejarah mengajarkan bahwa perubahan tidak pernah datang dari mereka yang sudah nyaman, tetapi dari mereka yang sudah sampai pada batas kesabaran. Ketika rakyat menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari elit politik, maka kesadaran kolektif perlahan muncul. Kita hanya punya satu sama lain. Kekalahan terbesar bukan ketika kita kalah, tetapi ketika kita berhenti percaya bahwa kita bisa menang. Gerakan perlawanan terhadap oligarki tidak harus dimulai dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa hak pilih bukan untuk dijual, tanah bukan untuk dilepas, dan demokrasi bukan untuk diserahkan pada orang-orang yang menganggap rakyat sekadar angka pemilu. Kesadaran bahwa kekuatan sosial sebenarnya jauh lebih besar daripada kekuatan modal jika rakyat bersatu. Oligarki bukan menang karena kuat, tetapi karena rakyat dibiarkan tercerai-berai. Selama rakyat berdiri sendiri-sendiri, oligarki akan menang selamanya. Tetapi ketika rakyat mulai berkumpul, oligarki mulai gemetar. Kekuatan buruh, petani, mahasiswa, akademisi, masyarakat adat, komunitas agama, dan aktivis harus bersentuhan, bukan berjalan sendiri-sendiri. Siapapun yang memperjuangkan ruang hidup harus dianggap sekutu. Gerakan sosial bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan sejarah. Kita tidak sedang menuntut negara tumbang, kita sedang menuntut negara kembali ke pangkuan rakyat. Kita tidak sedang melawan pembangunan, kita melawan perampasan. Kita tidak sedang menolak demokrasi, kita sedang merebut kembali demokrasi yang telah dicuri.
Jika oligarki adalah monster yang merampas masa depan, maka rakyat adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menghentikannya. Tidak ada bala bantuan, tidak ada perlawanan tunggal, tidak ada penyelamat dari kain merah putih. Kita sendiri yang harus bertarung, bukan dengan pedang, tetapi dengan solidaritas, bukan dengan kebencian, tetapi dengan keberanian, bukan dengan ilusi perubahan, tetapi dengan aksi nyata. Perjuangan ini tidak mudah, tetapi jauh lebih terhormat daripada hidup menjadi budak di negeri sendiri. Dan jika hari ini kita masih bertanya apakah rakyat bisa mengalahkan oligarki, maka jawabannya sederhana. Oligarki adalah minoritas. Mereka menang hanya ketika rakyat tertidur. Sejarah bangsa-bangsa membuktikan minoritas paling kuat sekalipun tidak pernah mampu menahan mayoritas ketika mayoritas akhirnya memilih untuk bangkit. Mungkin kita tidak akan menang besok, atau bulan depan, atau tahun depan. Tetapi bangsa-bangsa yang memilih untuk melawan tidak pernah kalah. Sedangkan bangsa-bangsa yang menyerah tidak pernah menang. Mungkin kita tidak akan menang besok, atau bulan depan, atau tahun depan. Tetapi bangsa-bangsa yang memilih untuk melawan tidak pernah kalah. Sedangkan bangsa-bangsa yang menyerah tidak pernah menang. Karena itu, inilah saatnya. Bukan besok, bukan nanti. Oligarki sudah mengambil terlalu banyak tanah kita, hutan kita, masa depan kita, bahkan hak kita untuk bermimpi. Kita tidak sedang berjuang untuk menjadi kaya. Kita sedang berjuang agar anak cucu kita tidak menjadi budak di negeri yang diwariskan nenek moyangnya. Saatnya bangkit melawan oligarki. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?